Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah bisa kembali bermuajahah. Berbekal harapan mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa diberkahi, dirahmati dan diampuni Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, ada satu episode tentang Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj. Kebanyakan kita selalu mengkaji kronologis Isra dan Mi'rajnya, dari mulai Nabi Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian Nabi Mi'raj melewati langit 1, 2, 3, 4, 5 sampai langit ke-7, kemudian Nabi sampai di Sidratil Muntaha. Itu yang sering dibahas kemudian oleh para ulama, para asatidz. Namun hadirin ikhwati man rahimakumullah, tentunya Isra dan Mi'raj adalah ketetapan Allah. Ada atau tidak ada alasan, ada atau tidak ada sebab. Kalau Allah sudah menetapkan pasti terjadi dan sudah menjadi keniscayaan terjadi. Jadi Isra dan Mi'raj sebetulnya tidak butuh sebab, tidak butuh alasan. Namun kalau kita bicara kronologis sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan ketemu beberapa fakta bahwa sebelum Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj, atau bahasanya sebelum Nabi diisrakan dan dimi'rajkan, itu Nabi mengalami beberapa hal yang sifatnya sangat manusiawi sekali. Peristiwa-peristiwa ini sangat manusiawi sekali dan itu membuat hati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih. Hati Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka. Hati Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan kondisi yang betul-betul, mohon izin, ngedrop. Dan fakta ini kemudian harusnya dibahas sebagai sabtu optimisme yang harusnya kita pahami bahwa setiap masalah yang Allah berikan pasti selalu menghadirkan kabar gembira setelahnya. Saya ulangi hadirin ikhwati man rahimakumullah, setiap masalah yang Allah berikan kepada kita sebagai sebuah musibah dan ujian, maka pasti setelah itu akan ada kebahagiaan. Kalau menggunakan ayat inna ma'al usri yusra, itu kaidah yang kemudian harus kita yakini, dan itu dia lalui juga oleh seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi pun mengalami masa-masa sulit sampai akhirnya Allah berikan kabar gembira. Dan ini peristiwanya berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, pertanyaannya, kok Ustaz seorang Nabi diuji? Kok Ustaz seorang Nabi dapat musibah? Gimana ceritanya? Ini sebuah keharusan hadirin ikhwati man rahimakumullah, bahwa jangankan kita manusia biasa, level Nabi alaihimussalam semuanya diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak ada sebuah kesimpulan bahwa orang beriman bebas ujian, nggak ada itu. Justru semakin kuat iman seseorang, maka akan semakin besar ujiannya. Itu rumusnya. Jadi bagi yang sudah merasa sudah punya iman, kemudian menafikan ujian yang Allah berikan, imannya dipertanyakan. Karena kok bisa orang beriman kok nggak mau dapat ujian, itu gimana ceritanya? Lawang pastinya semakin kuat iman seseorang, pasti ujiannya makin besar. Itu rumusnya hadirin. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu ditanya oleh para sahabat, kata para sahabat, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala?" Wahai Rasul, siapa sih orang yang paling besar ujiannya? Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya, para nabi.
Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah para nabi adalah orang-orang yang paling berhak mendapatkan ujian paling berat setelah para nabi. Itu rumusnya. Jadi jangan kemudian ada asumsi atau ada harapan kalau makin beriman bebas ujian. Terus dibuang tuh mindset itu, Pak. Karena khawatirnya kalau ada orang beriman, kemudian punya keyakinan makin kuat imannya bebas ujian, khawatirnya pas dikasih ujian imannya gampang hilang. Karena tidak siap dengan ujian. Maka mindsetnya kalau iman sudah semakin bagus, keyakinan sudah semakin kuat, siap-siap menghadapi ujian. Bisa jadi ujiannya nikmat, bisa jadi ujiannya musibah. Wallahu a'lam. Itu Allah yang punya otoritas. Maka hadirin ikhwati man rahimakumullah, termasuk Pak ini mohon izin, jangan selalu menghubung-hubungkan musibah dengan dosa dulu gitu loh, Pak. Ini di kita ini kalau ada musibah di mana, wah pasti banyak dosa di sono. Ada gempa, wah pasti banyak dosa di sono. Kalau urusan dosa, Pak, mau di mana saja banyak pastinya gitu ya. Nggak usah jauh-jauh ke kota lain, negara yang lain. Sekarang kan kita lagi, saudara kita di Turki juga lagi kena musibah gempa itu setelah Cianjur. Sekarang kemudian Turki, Masya Allah ya, subhanallah. Mudah-mudahan diberikan kesabaran dan ketabahan bagi yang sedang mengalami musibah. Jangan selalu dihubung-hubungkan dengan dosa. Karena musibah dalam konsep Nabi justru adalah makin besar, makin kuat iman seseorang, makin besar ujian yang Allah berikan. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, kembali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas apa yang kemudian menjadi peristiwa pra Isra dan Mi'raj? Ini yang ingin saya bahas. Bukan Isra Mi'rajnya, tapi apa yang menjadi latar belakang Isra dan Mi'rajnya. Sekaligus apa sih kabar gembira yang Allah berikan. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, yang pertama apa? Sekaligus ini ingin membangun frame ini, karena sering ada yang salah memahami tema ini. Saya tanya dulu, Pak. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya pekerjaan. Apa pekerjaan Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Sebelum kenabian apa pekerjaan Nabi? Ya sama kayak bapak-bapak nih. Pedagang. Dengan skala makro, Pak ya. Jangan dianggap Nabi itu pedagang eceran gitu. Mungkin kalau sekarang mungkin sudah grosiran gitu ya. Pergi dari Mekah ke Syam itu jalur perdagangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu seorang pedagang yang handal, seorang pedagang yang jago. Gak pernah Nabi itu kehilangan closing dagangannya, Pak. Ketemu customer closing gitu, Pak. Kenapa? Karena Nabi punya kemampuan, kelihayan untuk urusan dagang. Itu satu poin, Pak. Yang kedua, saya tanya lagi nih, Pak. Kesimpulannya karena Nabi itu seorang pedagang, maka apakah Nabi itu kaya raya atau miskin, Pak? Kira-kira kita mau bilang Nabi itu kaya atau miskin? Jadi yang miskin gak nyunah kan? Karena harus kaya gitu ya. Baik, saya ingin perjelas, Pak. Nabi itu sempat kaya. Jangan hilangkan kalimat sempat ya, Pak. Nabi itu sempat kaya. Karena dalam satu momen Nabi tidak punya harta. Saya ulang, dalam satu momen Nabi tidak punya harta. Jadi ini sunnahnya pas, Pak. Kaya ada sunnahnya, miskin juga ada sunnahnya. Itu ada. Karena Nabi sempat kaya, tapi kemudian Nabi jatuh miskin. Ini saya yakin banyak yang mungkin tidak setuju kalau Nabi disebut orang miskin. Gak apa, saya ingin perjelas, Pak. Kenapa kalau Nabi kemudian disebut sebagai orang yang miskin? Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi itu saudagar kaya, kemudian menikah dengan seorang wanita salehah yang juga seorang saudagar yang kaya raya bernama Khadijah binti Khuwailid. Maka kekayaan Nabi luar biasa. Rumah Nabi dengan Khadijah, Pak, itu di sekitaran Bukit Marwah. Jadi kalau Bapak cek itu kan ada sofa, ada marwah, sebelum kayak saya sekarang, Pak ya, tentunya. Itu, Pak, sofa marwah itu ada jalur seperti gang. Dari sofa ke marwah itu ada jalur seperti gang. Dan kanan kirinya adalah rumahnya orang-orang Mekah. Di ujung Marwah, jalur ke arah Marwah, Pak, itu sebelah sananya ada rumahnya Nabi bersama Khadijah. Jadi dekat Marwah rumahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada jalur antara Safa dengan Marwah. Jalur itu, Pak, itu dipakai buat sa'inya orang-orang Mekah dan orang-orang yang hendak melaksanakan umroh dan haji. Itu jalur dulunya. Sekarang sudah direnovasi jadi bangunan seperti sekarang. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi dan Khadijah adalah dua orang
yang saleh dan salehah, orang yang beriman tentunya kepada Allah Azza wa Jalla, dan mereka dianugerahi kekayaan yang berlimpah ruah. Itu awalnya. Lantas kemudian di tahun ke-7 Hijriah, di tahun ke-7 dari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun ke-7 dari kenabian. Jadi setahun sudah jadi rasul, 2 tahun jadi rasul, 3 tahun jadi rasul, 4 tahun jadi rasul, 7 tahun jadi rasul, masih kaya raya, Pak. Masih kaya raya. Tapi di tahun yang ke-7 Nabi sallallahu alaihi wasallam diboikot oleh orang-orang Mekah. Silakan Bapak Ibu cek tentang sejarah bagaimana Nabi selama 3 tahun lamanya, dari tahun ke-7 masa kenabian sampai tahun ke-10 masa kenabian, Nabi itu diboikot, Pak, habis-habisan oleh orang Mekah. Isi pemboikotannya adalah 1, tidak boleh ada interaksi bisnis. 2, tidak boleh ada interaksi sosial. 3, tidak boleh ada interaksi politik. Siapapun tidak boleh membela Nabi, dalam kurung, Pak, Bani Hashim dan Bani Muthalib waktu itu. Bapak bisa bayangkan, seorang kaya raya harus menanggung pemboikotan oleh seluruh penduduk Mekah. Gak bisa dagang, gak bisa interaksi sosial, nikah pun tidak boleh, lamaran pun gak boleh, termasuk tidak boleh ada interaksi politik, tidak boleh ditolong oleh siapapun. Nolong Nabi, nolong Bani Hashim, nolong Bani Muthalib, urusannya dengan orang Mekah seluruhnya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kita tahu, Pak, sekarang lah kalau ada negara diembargo, Pak, oleh dunia, itu miskin, Pak, sudah. Itu sekarang, Pak. Termasuk Nabiullah Muhammad SAW ketika diboikot, Pak, jatuh miskin. Bayangkan, Pak, 3 tahun. Sampai dalam suatu riwayat disebutkan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala, ketika Nabi berkeliling, Pak, di sekitar Syi'ibnya Abu Thalib, karena waktu itu ditempatkan di Syi'ibnya Abu Thalib, itu Nabi keliling, Pak, banyak teriakan ibu-ibu, tangisan anak-anak, mereka kelaparan saat itu, Pak. Dan Nabi SAW hartanya sudah habis sehabis-habisnya, karena untuk menanggung kebutuhan Bani Hashim dan Bani Muthalib, harta Nabi yang dikorbankan. 3 tahun, Pak, lamanya. Dan Nabi merasakan sedih betul karena ketika Nabi keliling, ada anak kecil nangis, ibu-ibunya teriak-teriak karena mereka kelaparan. Sampai disebutkan oleh Ibnu Hisham, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam harus makan dedaunan yang pahit rasanya hanya untuk menegakkan tulang punggungnya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi Allah Muhammad jatuh miskin saat itu. Jadi kalau disebutkan Nabi pernah kaya, iya. Nabi sempat kaya, betul. Tapi setelah itu Nabi mengalami kemiskinan. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, setelah harta Nabi sallallahu alaihi wasallam habis, Bapak bisa bayangkan orang dakwah yang biasanya dakwah itu ngasih uang, ngasih harta. Nabi itu biasa gitu, dakwah bawa sesuatu, tapi kemudian sekarang harta habis. Bagaimana mau dakwah ketika nabinya jatuh miskin, Pak? Tolong dibayangkan ini. Bagaimana orang-orang bisa percaya dengan Nabi kalau keadaan Nabinya memprihatinkan? Itu susah, Pak, itu. Dakwah model itu susah, Pak. Bagaimana orang percaya bahwa jalan yang Nabi bawa adalah jalan keselamatan jika kondisi Nabi memprihatinkan? Itu gimana ceritanya itu? Itu kesulitan dakwah, Pak. 1, Pak, kesulitan dakwah Nabi setelah Nabi jatuh miskin. Yang kedua, Pak, Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan sang paman, yang paman ini walaupun masih kafir berdasarkan ijma ulama, tetapi pembelaannya kepada Rasulullah luar biasa, Pak. Nama pamannya adalah Abu Thalib. 17 tahun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejak Nabi usia 8 tahun sampai Nabi usia 25 tahun, sampai Nabi menikah dengan Khadijah di bawah pengasuhan Abu Thalib. Walaupun kita sepakati beliau masih kafir waktu itu. Dan bahkan sampai meninggalnya pun tetap dalam keadaan kafir. Allahu a'lam. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, Abu Thalib wafat, Pak. Apa resiko Abu Thalib wafat? Orang-orang Quraisy sudah tidak lagi punya alasan untuk tidak mengintimidasi Nabi. Waktu ada Abu Thalib, orang-orang Quraisy nggak berani memperlakukan Nabi secara intimidatif. Secara fisik tidak berani, secara psikis mungkin, tapi kalau fisik nggak berani. Kenapa? Ada Abu Thalib. Ketika Abu Thalib meninggal, maka orang-orang Quraisy makin berani melakukan aktivitas diskriminatif kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Itu Nabi betul-betul terancam jiwanya dan keluarganya. Bisa Bapak bayangkan, sudah harta habis, trust masyarakat berkurang karena kondisi Nabi memprihatinkan, ditambah lagi paman yang sudah biasa membela, sudah biasa pasang badan, sekarang nggak ada. Sehingga tantangan orang-orang Quraisy, kejejaman orang-orang Quraisy makin menjadi. Dua, Pak, kesulitan yang Nabi alami. Yang ketiga, Pak, sang istri tercinta yang bernama Khadijah binti Khuwailid, Allah takdirkan juga wafat. Saya kasih ilustrasi gini, Pak. Kalau suami di luar rumah, Pak, dapat ujian, tantangan, mungkin sesekali kondisi usahanya gak menguntungkan, ujian ini, ujian itu, Pak. Pulang ke rumah, ketemu istri salehah, itu biasanya redam. Ada pelipur lara dalam hati karena ketemu istri yang soleha. Sama seperti Nabi pulang dari Gua Hiro, pulangnya dalam keadaan panik, ketemu Khadijah, adem langsung, Pak, suasananya. Silakan baca dalam Riyatul Sirah, ketika Nabi pulang dari Gua Hiro, Pak, itu panik, zammiluni, zammiluni, kata Nabi. Setelah ketemu Khadijah, selesai, Pak. Tenang Nabi, calling down Nabi. Itu ketika ketemu dengan istri bernama Khadijah, pelipur lara, Pak, penyejuk mata. Itu statusnya atau perannya seorang Khadijah. Wafat. Bapak bisa bayangkan, kemiskinan sudah Nabi alami, kepercayaan masyarakat sudah kemudian mulai luntur, tantangan orang Quraisy, kekejaman orang Quraisy makin menjadi, sang istri sebagai pelipur lara sudah tidak ada. Ini beban psikologis luar biasa, Pak, bagi seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangankan seorang Nabi Muhammad, Pak, jangan-jangan kita pun termasuk orang yang akan ngedrop dengan kondisi seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa bayangkan, Pak, kita bangkrut. Orang-orang yang jadi musuh kita makin berani sama kita. Ditambah lagi istri yang tercinta pun tidak ada. Coba bayangkan bagaimana keadaan kita itu saat itu. Hadirin khatiman rahimakumullah. Akhirnya, Pak, Nabi melihat kota Mekah tidak lagi kondusif untuk dakwah. Nabi melihat, wah, kota Mekah sudah stuck ini, udah nggak bisa diapa-apain. Maka Nabi memilih pindah, Pak, hijrah ke kota Taif. Jadi Nabi pernah hijrah ke kota Taif sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, Pak. Di kota Taif, Pak, selama 10 hari Nabi tinggal di kota Taif dan hanya berdua saja. Waktu itu ditemani oleh Zaid bin Harithah atau Zaid bin Muhammad. Sebelum ada larangan menisbatkan kepada bapak angkat, namanya Zaid bin Muhammad. Setelah ada larangan, tetap kembali namanya menjadi Zaid bin Harithah. Nah, hadirin ikhwatiman rahimakumullah, Nabi dan Zaid bin Harithah pergi ke Taif. 10 hari tinggal di Taif, demi Allah, Pak, tidak ada satupun rumah orang-orang Taif yang berkenan menjamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada, Pak. Padahal orang Arab terkenal dengan orang yang suka menjamu tamunya. Tapi Nabi datang ke kota Taif, alih-alih mendapatkan suaka, alih-alih mendapatkan jamuan makan sekedarnya, sama sekali tidak. Bahkan Nabiullah Muhammad di hari ke-10-nya dilempari oleh batu oleh orang-orang Taif, sampai wajah Nabi, badan Nabi, kaki Nabi penuh dengan darah. Sekarang Bapak baca lagi psikologis Nabi. Kehilangan harta, sudah. Kehilangan paman, kekejaman Quraisy makin menjadi, sudah. Istri tercinta wafat, sudah. Sekarang, Pak, datang ke Taif mencari peruntungan untuk dapat pertolongan dari orang-orang Taif. Ternyata orang-orang Taif malah menyambutnya dengan sambitan batu. Sudah. Sampai Nabiullah Muhammad, Pak, berlari tunggang langgang bersama Zaid bin Harithah sampai di sebuah kebun bernama, nanti dikenal dengan kebun Adas. Itu kebun miliknya Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Kalau Bapak cek, Pak, nama Utbah dan Syaibah itu nanti jadi korban dalam perang Badar. Utbah itu bapaknya Hindun yang membelah dadanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, punya bapak Hindun ini namanya Utbah bin Rabi'ah atau mertuanya Abu Sufyan. Syaibah siapa? Adiknya Utbah. Dalam perang Badar dua-duanya mati, Pak, itu. Dalam perang Badar. Nah, hadirin khotimah rahimakumullah, Nabi sampai di sebuah kebun anggur miliknya Utbah dan Syaibah. Menariknya nih, Pak, setelah Nabi sampai di kebun tersebut, Allah berikan kabar gembira. Saya ulang, Pak. Allah berikan kabar gembira untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan panjang, Pak. Harta habis, paman meninggal, kekejaman makin dahsyat, istri wafat, orang Taif menolak, Pak, bahkan melemparinya dengan batu. Tapi kemudian Allah berikan kabar gembira.
Setelah apa Nabi diberikan kabar gembira? Setelah Nabi Allah Muhammad berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, cukup panjang doanya, Pak. Nanti silakan browsing saja doa Nabi di kota Taif, atau setelah Nabi hijrah ke Taif, apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu cukup panjang. Saya singkat saja, Pak. Kata Nabi begini. Ya Rabb, ila man takiluni abdi. Ya Allah, hendak kemana engkau kebawa aku pergi? Ila aduwin yatajahhamuni, ke tempat yang jauh dalam kurung Taif, yang orang-orang yang membenciku, orang-orang yang melempariku. Au ila aduwin malaktahu amri, atau engkau akan kembalikan aku kepada musuhku dalam kurung orang-orang Mekah yang telah engkau berikan kekuasaan kepada mereka untuk memperlakukanku untuk semena-mena. Ila man takiluni abdi ya Rabb, hendak kemana kau bawa aku ini pergi, kata Nabi. Tapi ujung kalimat doanya, Pak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemanapun engkau perintahkan aku ya Allah, fala ubali, aku tidak peduli selama engkau ridho kepadaku. Itu catatannya. Asal Allah ridho sama Muhammad, kata Nabi Allah Muhammad, saya siap. Mau ke Taif lagi, dilempari lagi, oke. Mau ke Mekah dengan resiko dibunuh, oke. Gak ada masalah, yang penting engkau ridho, selesai. Ini komitmen, Pak, ini komitmen luar biasa nih, seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berikan kabar gembira, Pak. Satu nih, kabar gembira yang pertama. Utbah bin Rabi'ah itu musuh Nabi, Pak. Di Mekah itu musuh Nabi. Bahkan nanti dalam perang Badar tadi saya sampaikan di awal akan perang dengan Nabi. Tapi Utbah dan Syaibah punya belas kasihan kepada Nabi, Pak. Ada ruang-ruang mereka kasihan sama Nabi, Pak. Sampai kata Utbah begini, dia panggil Adas, anak buahnya, hamba sahaya, kata Utbah, Adas, sini, tolong bawakan anggur untuk orang itu. Tolong bawakan anggur untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal musuhan, Pak. Saya ingin tegaskan, Pak, betapa kondisi Nabi prihatin sampai, Pak, orang yang tidak punya iman tetap kasihan sama Nabi. Itu saking prihatinnya, Pak. Artinya tidak harus orang beriman untuk kasihan kepada Nabi saat itu. Cukup orang itu punya sisi kemanusiaan saja. Dan Utbah, Pak, kasihan sama Nabi. Kata Utbah, ada sini, tolong kasih anggur pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikasih, Pak, itu. Adas bawa anggur, kemudian dihadirkan kepada Nabi. Wahai tuan saya ngasih anggur, silakan dimakan. Nabi nggak banyak tanya, Pak. Nabi bilang terima kasih, diambil anggurnya, kata Nabi Bismillah, baru kemudian dimakan. Adas kemudian panik, Pak, kaget. Wahai tuan, mohon maaf ini, seumur-umur saya tinggal di kota Taif, saya belum pernah ada orang baca Bismillah sebelum makan. Kayaknya antum bukan orang sini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul, saya orang Mekah. Orang Mekah. Terus Nabi balik nanya, Pak, kalau antum orang mana? Kata Adas, saya orang Ninawa, orang Irak, Ninawa. Ninawa itu salah satu kota di Irak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, oh kalau gitu kamu dekat dengan Yunus bin Matta. Adas kaget lagi, Pak. Kata Adas, wahai tuan, demi Allah tidak ada orang di kota Taif yang kenal dengan Yunus bin Matta. Kok antum bisa kenal? Kata Adas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawaban Nabi, Pak, sallallahu alaihi wasallam, ya gimana nggak kenal? Wong dia saudara saya Nabi, dia Nabi, katanya. Maka Adas, Pak, Adas rahimahullahu ta'ala kemudian mencium tangan Nabi, mencium kepala Nabi, bahkan mencium kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Adas, demi Allah engkau Rasul. Maka saat itu pula Adas mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Saat itu Adas masuk Islam. Nabi dakwah ke Taif, ditolak. Adas datang ngasih anggur bawa syahadat, itu luar biasa. Dan itu menggembirakan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah itu menggembirakan. Luka yang Nabi alami tidak seberapa dibanding ada satu orang yang menyatakan syahadat di hadapan Nabi, itu lebih membahagiakan. Hilang sudah duka lara itu, Pak. Karena ada orang yang bersyahadat. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, setelah selesailah drama itu kemudian Nabi melanjutkan perjalanan, Pak, ke Bukit Nakhlah namanya. Bapak bisa cek itu Bukit Nakhlah itu Lembah Nakhlah, Lembah Nakhlah itu tempat orang-orang Taif nyembah berhala Uzza, Pak. Jadi orang Taif itu punya berhala namanya Uzza. Itu disembahnya di Lembah Nakhlah namanya. Nanti ketika Futuh Mekah, Pak, yang diutus ke Lembah Nakhlah adalah Khalid bin Walid untuk menghancurkan berhala Uzza. Itu nanti ke situ kisahnya. Kalau pada Futuh
Futuh Mekah. Ini kembali ke sebelum semuanya itu. Nabi hanya beranjak ke lembah Nahlah. Di lembah Nahlah Nabi baca Quran, Pak. Dan ketika baca Quran, para jin berkumpul di lembah Nahlah mendengarkan bacaan Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah membacakan Quran, Pak, nanti kan ada surat jin tuh. Kata para jin itu Qur'anan sami'na Qur'anan ajaban. Ini bacaan yang menakjubkan. Akhirnya para jin masuk Islam. Nabi dakwah di Mekah sekian tahun, susah betul dakwah ini. Nabi datang ke Taif malah diusir oleh orang-orang Taif. Tapi sepulang dari Taif, Adas masuk Islam, jin masuk Islam. Sekaligus ini untuk menegaskan bahwa risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya berlaku bagi manusia, Pak. Jin pun berlaku untuk mengikuti risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka agama ini untuk manusia dan untuk jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Khalas, Pak. Jin juga sebagai makhluk yang harus mengikuti risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ada muslimnya, jin pun ada muslimnya. Kita ada kafirnya, jin pun ada kafirnya, ya, sama-sama lah gitu. Sama-sama seperti kita semua. Bedanya kalau kita nggak bisa lihat jin, jin bisa lihat, itu doang bedanya. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, Nabi makin bahagia, Pak. Kenapa? Karena para jin masuk Islam. Ini di luar ekspektasi Nabi. Sampai nanti, Pak, akhirnya ini nanti Nabi kemudian berangkat ke Gaza. Gaza itu sekitar 1,5 meter, bukan Gaza di Suriah, Pak, atau di Palestina, ya. Ada di dekat Mekah, itu nama kota, namanya Gaza. Nabi kemudian stay di situ nanti untuk bertemu dengan para utusan jin. Ketika Nabi ketemu dengan para utusan jin untuk menyatakan keislamannya di jalan Gaza 1,5 meter sebelum kota Mekah, maka Nabi menerima baiat dari mereka, menerima syahadat mereka. Kelak, Pak, tempat tersebut yang menjadi tempat pertemuan Nabi dengan para utusan jin untuk menyatakan syahadat, tempat itu dibangun sebuah masjid. Nama masjidnya Masjid Jin. Jadi Masjid Jin bukan di lembah Nahlahnya, Pak, tapi di Gaza. Yang sekarang sampingnya banyak toko elektronik gitu. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, Nabi mendapatkan kegembiraan tambahan, Pak. Ada jin yang masuk Islam. Wah, ini. Nabi kemudian kembali ke Mekah, Pak. Dikontaklah Mut'im bin Adi namanya. Seorang Mekah, seorang penduduk Mekah, tokoh Mekah, orang musyrik, Pak. Orang musyrik. Mut'im bin Adi didatangi oleh Nabi, kata Nabi, "Wahai Mut'im, tolong berikan pelindungan kepada saya dan Zaid bin Harisah. Saya khawatir saya dibunuh oleh orang-orang Mekah. Tolong kasih pelindungan saya." Dalam hukum internasional, Pak, ada istilah suaka politik. Jadi kalau seseorang minta suaka kepada tokoh tertentu, maka tokoh ini wajib memberikan suaka. Termasuk Nabi ketika minta tolong kepada Mut'im bin Adi. Jadi boleh minta suaka kepada orang yang bukan muslim, ini dalilnya. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, Nabi mendapatkan suaka pada Mut'im bin Adi, maka selama Nabi tinggal di kota Mekah aman, gak ada yang berani mengganggu Nabi. Karena waktu itu Mut'im bilang kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, jagalah Muhammad dan Zaid bin Harisah. Siapapun yang mencoba membunuh mereka atau melukai mereka, kalian harus mempertahankannya walaupun sampai kalian meregang nyawa." Wah, itu kalimat Mut'im. Jadi Nabi memang bersahabat walaupun dia seorang musyrik dan bisa memberikan suaka politik. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, sampai, Pak, Nabi tetap menerima kebaikan Mut'im sampai, Pak, ketika Nabi punya tawanan Badar sekitar 70 orang waktu itu, kata Nabi, kalau Mut'im bin Adi masih hidup, maka tawanan perang Badar ini daripada kita bahas, kita diskusikan apakah kita bunuh atau kita bebaskan, akan aku tanyakan kepada Mut'im bagaimana keputusan Mut'im. Apapun yang diputuskan Mut'im, itulah keputusanku. Itu untuk mengingat kebaikan seorang Mut'im bin Adi. Cuman sayangnya sebelum perang Badar Mut'im bin Adi sudah meninggal. Jadi nggak ada tuh momen itu. Nggak ada momen itu, Pak. Padahal kalau ada tuh masih ditanya ke Mut'im, "Mut'im, ini mau diapain nih? Tawanan perang Badar 70. Terserah antum dah. Anak ngikut putusan antum." Itu kalau masih ada, Pak. Cuman sayangnya Mut'im bin Adi sudah meninggal sebelum peristiwa perang Badar. Allahu a'lam. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, setelah aman Nabi tinggal di kota Mekah, Allah berikan satu kegembiraan puncaknya, Pak, yang kita kenal dengan Isra dan Mi'raj. Jadi ada kronologis pra yang dihadapi oleh Nabi sebelum Isra dan Mi'raj, kesedihan yang luar biasa,
kehilangan harta, kehilangan kepercayaan, kehilangan istri, kehilangan paman, bahkan ditolak oleh orang-orang Taif. Tapi Allah berikan beberapa kebahagiaan. Adas masuk Islam, jin masuk Islam, perlindungan Mut'im bin Adi, dan puncaknya Isra dan Mi'raj. Kenapa Isra dan Mi'raj dianggap sebagai puncak kegembiraan, Pak, atau kebahagiaan? Hadirin ikhwati man rahimakumullah, sebagai penutup, Pak. Selama 10 tahun Nabi mendakwahkan Allah, la ilaha illallah. Tapi Nabi belum pernah ketemu dengan Allah. Saat Nabi mengajarkan selama 10 tahun tentang Allah, itu baru ilmu yakin, hanya sebatas ilmu. Karena Nabi belum pernah secara ainal yakin melihat Allah Azza wa Jalla. Nabi selama 10 tahun mendakwahkan surga, mendakwahkan neraka. Ada surga bagi orang yang beriman, ada neraka bagi orang yang kafir. Tapi itu masih ilmu yakin, karena Nabi belum pernah melihat surga, belum pernah melihat neraka. Bapak bisa bayangkan bagaimana meyakinkan orang tentang surga dan neraka jika orang yang meyakinkan belum tahu, belum melihat surga dan neraka. Itu beda, Pak. Itu beda. Maka oleh Allah dibuatkan momen. Satu, momen ketemu dengan Allah Azza wa Jalla. Muwajjah, Pak. Dalam hadis disebutkan adnal qausaini, lebih pendek daripada 2 jarak busur panah. Itu jarak antara Nabi dengan Allah Azza wa Jalla. Sedekat itu, Pak. Sedekat itu, Pak. Nabi Musa, Pak, di surat Al-A'raf pengen melihat Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, lan tarani, kamu gak bisa lihat aku wahai Musa. Sekalinya Nabi Musa maksa, Pak, maka Allah Azza wa Jalla berikan cahayanya, Pak. Allah mentajalikan cahayanya di balik bukit. Bukitnya hancur, Nabi Musanya pingsan. Baru ketemu cahayanya, Pak. Nabi Allah Muhammad muwajjahah, Pak. Kurang dari 2 busur panah jaraknya. Dan tidak terjadi apa-apa dengan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda kekuatan spiritual, Pak, Nabi Allah Muhammad. Ini dahsyat, Pak. Maka Nabi makin yakin Allah yang dulu didakwahkan ini ternyata. Kata Ibnu Abbas, ya Rasulullah, engkau melihat zatnya Allah? Kata Nabi, terhijab oleh cahaya. Wallahu a'lam, ya, terhijab oleh cahaya. Wallahu a'lam. Yang jelas jaraknya itu 2 busur panah atau lebih pendek dari itu. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ketika Nabi mendakwakan surga dan neraka, maka Allah tampakkan surga seperti apa, Allah tampakkan neraka seperti apa, sampai itu diketahui oleh Nabi dengan matanya sendiri. Bahkan hadirin ikhwati man rahimakumullah, ketika Nabi menceritakan Adam, ketika Nabi menceritakan Nuh dalam Quran, ketika Nabi menceritakan Ibrahim, menceritakan Musa, menceritakan Isa, Allah pertemukan mereka semuanya. Di langit pertama Nabi ketemu Adam, di langit kedua Nabi ketemu Yahya dan Isa, di langit ketiga Nabi ketemu dengan Nabi Idris, di langit keempat ketemu dengan Nabi Yusuf, di langit kelima Nabi ketemu dengan Nabi Harun, langit keenam ketemu dengan Nabi Musa, langit ketujuh ketemu dengan Nabi Allah Ibrahim. Semua Nabi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dipertemukan oleh Allah. Maka Nabi makin yakin, Pak. Pulang ke bumi Nabi makin yakin Allah itu benar adanya. Surga neraka benar adanya. Para nabi yang telah mendahului risalah Muhammad adalah benar adanya. Maka silakan Bapak bayangkan, jika sudah mengalami proses itu, kira-kira keyakinan Nabi seperti apa? Ketika sudah mengalami proses itu, kesedihan yang Nabi alami dijadikan seperti apa oleh Nabi? Gak ada artinya. Bahkan Nabi berani, siapapun yang berjuang di jalan Allah pasti dakhalal jannah. Nabi yakin betul, Pak. Kenapa? Nabi tahu surga kayak apa, Nabi tahu jaminan Allah kayak apa. Maka ada sahabat pada datang ke Nabi, Rasul, kalau saya jihad terus saya mati, saya masuk mana? Kata Nabi, surga. Maka orang itu, Pak, lagi ngunyah kurma, kurmanya dibuang, kemudian masuk dalam medan perang, nah hanya mati syahid dalam medan perang. Kenapa Nabi bisa meyakinkan itu? Karena Nabi sudah tahu secara ainal yakin. Maka hadirin ikhwati man rahimakumullah, sebagai penutup, jangan pernah sedih ketika menghadapi ujian yang telah Allah berikan. Sesulit apapun, sesedih apapun, sedahsyat apapun musibah, pasti ada kabar gembira. Pasti ada kematangan spiritual di sana. Pasti ada kematangan ruhiyah di sana. Jangan pernah menyerah untuk mencari apa hikmah di balik musibah yang kita alami. Kenapa? Seorang Nabi Muhammad mencontohkan justru musibah yang ada
mematangkan spiritualitas Nabi Muhammad SAW, mematangkan keyakinan Nabi Muhammad SAW, mematangkan ruhiyahnya Nabi SAW. Jika Nabi melakukan itu dan mendapatkan itu, saya yakin kita pun punya, Pak. Cuman mungkin nggak bisa sampai ke Sidratul Muntaha ya. Kalau kita nggak ada kapasitasnya sampai ke Sidratul, tapi momen itu pasti ada. Momen di mana kita makin matang spiritual, makin matang ruhiyah setelah mengalami beberapa ujian yang Allah berikan kepada kita. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, selalu tersenyum dengan menghadapi ujian. Karena sebagai penutup, ada ibadah batin namanya sabar. Itu ibadah batin. Saya ulang, ibadah batin itu namanya sabar. Ada sabar, syukur, tawakal, ridho, khusyuk, itu namanya ibadah batin. Jika Allah memberikan banyak musibah kepada kita, yakinlah Allah menghendaki kita untuk istiqomah dalam ibadah batin bernama sabar. Saya ulang, jika Allah banyak memberikan musibah kepada kita, yakinlah bahwa Allah sedang menghendaki kita supaya beribadah istiqomah dalam ibadah batin yang bernama sabar. Dan hidup kita hanya untuk ibadah, termasuk ibadah batin yang bernama sabar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan ibadah itu diantaranya adalah sabar. Maka kalau dapat musibah, enjoy saja, Pak. Berarti Allah sedang menghendaki kita komit dalam ibadah yang bernama sabar. Dan mudah-mudahan Allah berikan kabar gembira setelah sekian musibah yang kita alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.